Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, saya Rani Februarini, SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung Timur, akan memberikan materi yang berjudul pengenalan alat-alat kimia di laboratorium. Dalam pengenalan alat-alat kimia di laboratorium ini, apa saja yang harus kita persiapkan? Kita harus tahu dulu teori-teorinya. Nah, kita bagi sub-subnya, yaitu ada 3 sub, yaitu pertama persiapan, kedua materi, praktikum, ketiga keselamatan di laboratorium. Yang persiapan, apa saja yang kita persiapkan? Jelas adalah jas praktikum, kacamata laboratorium, dan sarung tangan, catatan atau kertas kerja. Materi praktikumnya adalah apa yang akan dikerjakan kita di laboratorium. Alatnya apa, bahannya apa, serta hal khusus, mungkin mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi, itu harus ada materinya. Kemudian ketiga yaitu tentang keselamatan di laboratorium. Dalam keselamatan di laboratorium ini di sini praktikan harus menjaga ketertiban serta keselamatan diri dan orang lain. Laporkan setiap kecelakaan, misalnya zatnya tumpah, atau botolnya pecah, atau jika anggota badan terkena bahan kimia. Ini kita harus tahu keselamatan apa yang di laboratorium. Kemudian kita langsung menuju ke laboratorium untuk mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium kimia yang sering digunakan. Satu, tabung reaksi. Tabung reaksi ada tabung ini terbuat dari kaca, beling, istilahnya kaca lah ya, warnanya putih bening. Ini sebagai tempat mereaksikan dua larutan. Sebagai tempat pengembangbiakan mikroba, biasanya di pelajaran biologi ini. Kemudian gelas beker atau gelas kimia, ini bentuknya terbikin dari kaca juga, fungsinya sebagai tempat mereaksikan bahan kimia, membuat larutan, menampung bahan kimia yang berupa larutan, padatan, pasta atau tepung, melarutkan bahan dan memanaskan bahan. Ukurannya juga dari yang terkecil 5 mili sampai 100 mili. Terus Erlenmeyer. Erlenmeyer ini ada ukuran kecil sampai yang terbesar. Ini fungsinya adalah sebagai tempat mereaksikan bahan kimia untuk menempatkan larutan yang akan dititrasi. Ini kemudian 4 gelas ukur, measuring cylinder. Ini juga ada ukurannya dari yang kecil sampai yang terbesar, dari 5 mili sampai 100 mili. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu larutan dengan volume tertentu. Kemudian pipet tetes, dropper disposable pipet. Ini untuk membantu memindahkan cairan daripada satu ke wadah yang lain, tapi jumlahnya sedikit, tetes demi tetes. Bikin dari kaca juga, ini ada karetnya yang untuk megang. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah menjumpai ya. Kemudian nomor 6, lampu ukur, volumetric glass. Ini bentuknya kaca juga, terbuat dari kaca, agak bulat di bawahnya. Ini untuk mengencarkan larutan dengan volume tertentu. Dan ini mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada gelas ukur. 7, pipet volume, atau ada yang sering mengatakan pipet gondok. Ini untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Urep, ini panjang, juga ada skalanya, biasanya digunakan untuk proses titrasi. Kemudian Bunsen spiritus, nah ini untuk memanaskan atau membakar. Ini tutup putihnya itu dilepas, nanti ada sumbunya dengan bahan bakarnya itu spiritus. Mortar dan alu, ini bentuknya terbuat dari porselen, sehingga sering dikatakan mortar dan alu porselen. Gunanya untuk menghaluskan bahan kimia. Lanjut, yaitu rak tabung reaksi. Ini tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi setelah dibersihkan, untuk menempatkan, kemudian agar tidak berjamur, ditaruhlah di rak seperti itu. Dan penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini terbuat dari kayu, ada juga yang dari besi tapi tetap dilapisi
karet ya, biar untuk mengambil tabung yang panas ini gunakanlah penjepit seperti ini. Plat tetes ini juga terbuat dari porselen, ada lubang-lubangnya kecil itu. Ini untuk menguji keasaman atau mereaksikan lautan tapi dalam jumlah yang kecil, sedikit. Itu terbuat dari porselen. Demikianlah materi pengenalan alat-alat kimia di laboratorium untuk kalian supaya tidak bingung untuk masuk ke alat-alat ini dengan adanya bahan-bahan yang bahan-bahan terbuat dari kaca seperti itu. Demikianlah ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap belajar, kita berdoa agar pandemi corona cepat berlalu. Tetap dengan cuci tangan sering mungkin dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, physical distancing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.